Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Today we are going to learn English material. Before we start our lesson, I would like to sing a song with you together. Sebelumnya sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa kita akan nyanyikan lagu wajib nasional. Semua orang tolong pimpin lagu wajib kita, nyanyikan bendera, please amin. Our national song, sudah nyanyi lagu wajib nasional sebagai tanda bahwa kita cinta tanah air ya. Nah, next I want to all of you check your station. Look at yourself. Lihat sudah sudah cantik, sudah ganteng, sudah rapi belum? Ya. Sudah. Look at your friends. Look at your friends. Already? And look around your seat. It's clean enough or not? Sudah bersih belum? Yes. And then, reception. Berapa orang yang nggak masuk? Banyak. Banyak. Ada di sini ya. Jadi yang masuk hari ini terima kasih sudah masuk. Yang dispen karena ada kegiatan di luar sekolah, jadi mau tidak mau ya harus mengikuti kegiatan yang di sana dan yang di sini tetap kita belajar. I would like to remembering you about our class meeting. Jadi memang mau ingetin dulu nih untuk materi yang minggu kemarin yang sudah kita pelajari. Materi apa? Ada yang ingat? Giving and responding opinion. Jadi kalau misalnya mem tanya, what do you think about today's weather? Cloudy, agak-agak mendung, kayaknya mau hujan ya. Nah, itu berarti kalian sudah menyampaikan pendapat kalian bahwa map today is cloudy, it's going to be rain. Berarti kalian sudah bisa membaca situasi tentang pertanyaan apa yang kalian tanyakan, kalian langsung menjawab dan memberikan alasannya dan memberikan penjelasan tambahan tentang pertanyaan tersebut. Nah, what we are going to learn today is about expression again, ya, masih tentang ekspresi, tapi ekspresi di sini adalah tetot-tetot. Nanti Mem kasih contohnya dulu. Sebelumnya, Mem akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama ada 4 ya, ada 4 poin. Yang memahami, menganalisis, menyusun kembali dan menyajikan. Jadi ada beberapa hal yang akan kita pelajari, mulai dari memahami, menganalisis, menyusun kembali, menyajikan. Apa yang akan kalian pelajari ini dia? Teks pesan sederhana lewat telepon terkait tempat kerja dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks, unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks dunia kerja. Jadi pernah nggak kalian nelpon? Pernah. Nah, itu kan salah satu bentuk komunikasi. Tapi yang akan kita pelajari bukan telepon pada umumnya, bukan biasa, bukan kayak kalian lagi nelpon teman, not like you
just calling your friend as usual, sharing each other, ya, bukan cuma curhat-curhatan, bukan. Tapi kali ini adalah how to make a phone call, a simple phone call. Tempat kerja apakah sama cara berkomunikasi lewat teleponnya dengan kita saat lagi menelpon ke teman? Beda. Bedanya di mana kira-kira? Lebih formal. Oke, itu sudah salah satu jawaban yang sudah menjurus ya, bahwa kalian sudah tahu nih kalau mau melakukan pembicaraan via telepon di dunia kerja itu harus menggunakan bahasa yang ya, sedikit banyak sudah ada gambaran tentang how to use atau how to make a phone call or make phone message in untuk dunia kerja. Semangat pagi. Bisa? Bisa. Saya negeri 3. Bisa. See the picture in front of you. Lihat gambar di atas itu gambar apa sih? Jangan goyang, Nak. Gambar apa itu? Gambar orang. Oke, benar. Terus lagi nelpon. Nelponnya di mana? Di kamar? Di kantor. Di kantor. Terus sambil nelpon sambil ngapain? Kerja. Sambil nelpon sambil mencatat ya. Jadi kalau di situ dia sambil nelpon sambil mencatat, sambil nelpon sambil kerja, berarti dia sedang melakukan panggilan telepon saat sedang bekerja. Bisa jadi dia seorang apa? Resepsionis. Customer service. Anyone would like to answer? Secretary. Ya, it could be. Bisa jadi. Admin. And then what else? What else? Front office, handy. Jadi sedikit banyak ini kalau kalian terjun di dunia kerja nantinya, it's like a front office job, ya. Jadi kalau bisa misalnya, kalau misalnya kalian kerjanya di perhotelan, namanya istilahnya front office, bagian meja depan yang biasa melayani tamu, reservasi, atau bagian talent, bagian perbankan, atau bagian di tiketing ya, bagian tiketing. Nah ini yang bagian tiketingnya. Kalau di industri pariwisata kita yang di dunia traveling, di dunia tiketing atau loket ya. Nah itu saat kalian mem tanya tentang gambar-gambar tadi, berarti di sini mem minta kalian untuk bisa bekerja sama menganalisis beberapa situasi tentang kerjaan yang ada di kantor terkait dengan bagaimana cara penggunaan telepon, bagaimana cara membuat panggilan telepon di tempat kerja, how to make a simple phone call, ya, gitu. Jadi, I have divided you into several groups. Saya sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok kerja di sini. Nah, di sini sudah membentuk ya anggota kelompoknya yang nantinya akan kasih LKPD sama kalian ya. LKPD-nya adalah tugas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, di sini sebelum kita membahas tentang LKPD-nya, ya, I have one video for you. Video ini adalah video bagaimana sih situasinya kalau sedang ada percakapan di telepon, ya. Bagaimana dialognya? Ini adalah contohnya. Silakan didengarkan contohnya ini karena di sini nanti ada teksnya juga, jadi bisa kalian cermati. Nah, setelah video ini juga nantinya akan ada video yang kedua. Ini video pertama, contoh dialognya. Video yang kedua, bagaimana caranya dialog ini bisa terbentuk. Sebelum kalian bisa membentuk dialog kan nantinya harus tahu dulu nih strukturnya bagaimana, bahasanya seperti apa, kata-katanya yang bagaimana yang bisa digunakan, gitu kan? Oleh karena itu, meminta buatlah catatan kecil terkait tentang video ini supaya nanti saat bertanya tentang videonya kalian bisa jawab. Paham? Oke. Watch carefully. Northwind Airways, good afternoon. One moment, please. Yes, at the moment it's 16:45. I'm going to take 800. That's fine. Could you tell me how much a return flight costs? I'll be staying 3 weeks. Economy, business class, or first class ticket? Economy, please. That would be €346. Okay, could I make a reservation?
Certainly. Which flight would you like? The 1645, please. Can I have your name, please? My name is Mary Jones. That's Maryjones. How would you like to pay, Miss Jones? Can I pay at the check-in desk when I pick up my ticket? Yes, but you will have to confirm this reservation at least 2 hours before departure time. I see. Now you have been booked, Miss Jones. The flight leaves at 16:45 and your arrival in Sydney will be at 9:25 a.m. local time. The flight number is NWA 476. Thank you. Okay, itu tadi for the first video. That is the first video that we have already watched together. Di sana ada bentuk dialog. Cerita tentang apa? Tentang bookingan tiket. Pembookingan tiket, pemesanan tiket ya? Iya. Nah, itu tadi terkait dengan dunia kerja kita kan adalah dunia industri pariwisata, khususnya dunia travel agent. Nah, tadi adalah contoh dari dialog phone message ya, yang dilakukan saat kita sedang memesan tiket perjalanan. Bagaimana sih struktur-struktur supaya kita bisa melakukan dialog seperti itu? Bagaimana supaya nantinya kita nggak salah nih, apakah bahasanya sudah tepat atau tidak, menggunakan bahasa formal atau tidak? Nah, berikut ini ada video kedua. Video kedua is about video pembelajaran. Di sini kalian akan mempelajari bagaimana sih cara melakukan panggilan telepon yang baik dan benar. Oleh karena itu silakan disimak videonya. Dicatat poin-poin penting yang bisa kalian catat karena penjelasan ini nantinya akan terkait dengan LKPD yang akan kalian kerjakan nantinya. Paham? Silakan disimak. Sebenarnya apa sih taking and leaving simple phone message? Taking a simple phone message happens when somebody receives a phone call and needs to pass the message to another person because he or she is not available to pick up the atau situasi menerima pesan singkat dari telepon terjadi ketika kita atau kalian menerima telepon dari seseorang dan kalian perlu menyampaikan pesan tersebut kepada orang lain karena orang tersebut tidak dapat mengangkat telepon. Sehingga penelpon akan memberikan pesan tersebut kepada kalian untuk selanjutnya kalian teruskan kepada orang yang bersangkutan. Kemudian, leaving a simple phone message happens when the caller leaves information or message that will be forwarded by the receiver. Meninggalkan pesan melalui telepon dilakukan ketika si penelpon memberikan informasi atau menyampaikan informasi kepada penerima telepon. Ketika orang yang kita tuju atau orang yang sebenarnya akan kita telepon tidak dapat menerima pesan, sehingga pesan yang kita berikan nantinya akan disampaikan oleh penerima telepon. So, is it clear for you? Saya harap definisi tadi mudah untuk dipahami. Kemudian kita lanjut ke social function. Social function dari teks yang biasanya berisi tentang taking and leaving simple phone message. Social function. Bisa kita lihat Fungsi sosialnya ya. Taking and leaving phone message is required, especially in the business context, to build a professional communication with others. Maksudnya adalah bahwa keterampilan untuk menerima dan menyampaikan pesan itu sangat dibutuhkan apalagi ketika kalian berada di dunia kerja saat ini untuk membangun komunikasi yang profesional dengan pihak lain. Kemudian kita masuk ke structure of the text. Ini generic structure of the Yang akan text. kita temui ketika kita melihat teks yang berisikan taking and leaving simple phone message. Kalian bisa simak di sini. Jadi di sini saya sudah punya sebuah dialog. Struktur teks yang akan kita bahas pada bagian ini adalah ketika kalian menjadi bagian penerima telepon. Mari kita lihat satu persatu. Miss Diana. Good morning, Diana is speaking. How can I help you? Hal pertama yang perlu dilakukan ketika menerima telepon adalah salam. Yes. Kalian bisa pakai good morning, good afternoon, atau salam apapun yang sesuai dengan waktu atau kontekstualnya. Kemudian, penerima telepon akan memperkenalkan dirinya, lalu dilanjutkan dengan offering help, atau menanyakan atau menawarkan bantuan.
How can I help you? Apa yang bisa saya bantu? Lalu si penelpon menjawab, Morning, I'm Andy Putra from Mega Furniture. I would like to speak to Mr. Handoko. Ternyata penelpon adalah Mr. Andy Putra dari Mega Furniture, yang mana beliau ingin berbicara dengan Pak Handoko. Miss Diana berkata, Sure, would you please wait a moment? I will check if he is available. Jadi di sini Ibu Diana memeriksa apakah Pak Handoko memungkinkan untuk mengangkat telepon. Tapi situasi di sini adalah Mr. Handoko is not available atau tidak dapat menerima telepon tersebut. Sehingga sebagai receiver, kalian perlu memberitahukan hal tersebut kepada orang yang telepon atau the caller. Selanjutnya, setelah kalian menyampaikan hal tersebut, kalian perlu menawarkan bantuan. Misalnya, I'm sorry sir, he is on another line at the moment. Would you like to leave a message? Nah, di sini, Miss Diana menawarkan apakah Bapak ini mau meninggalkan pesan kepada Ibu Diana untuk disampaikan nantinya kepada Bapak Handoko. Nah, di sini menunjukkan the expression of ready to take a message atau menerima pesan. Dan Mr. Adi menjawab, Yes, could you tell him to call me right away after he finishes? Ya, jika Anda memberitahukan kepada Pak Handoko untuk menelpon saya segera setelah beliau selesai. Nah, ekspresi ini menunjukkan bahwa Pak Adi atau Mr. Adi ingin meninggalkan pesan kepada Mr. Handoko untuk beliau menelpon segera setelah urusannya selesai. Dan Ibu Diana menjawab, Sure, I will tell him that you called. Ya, saya akan memberitahukan beliau bahwa Anda menelpon. Lalu Ibu Diana menawarkan, Is there anything else, sir? Di sini Ibu Diana menawarkan, apakah ada hal lain yang perlu dibantu? Mr. Adi menjawab, No, I think that's everything. Ya, ini sudah. Thank you for your help. Sebagai penerima telepon, kalian dapat menutup telepon atau menutup sambungan telepon dengan mengucapkan terima kasih dan memberikan salam kepada si penelpon. Nah, di sini sudah jelas ya. Jadi bagaimana caranya ketika kita ada di posisi sebagai penerima telepon yang harus menyampaikan pesan tersebut kepada orang yang dimaksud. Dan ini adalah dalam konteks pekerjaan atau di dunia pekerjaan. Kemudian selanjutnya kita akan belajar the language features atau unsur kebahasaan yang sering muncul dalam teks taking and leaving a single form message. Kita bisa lihat sama-sama the language features dari teks taking and leaving single form message adalah pertama use formal and polite instruction, menggunakan ekspresi yang formal atau ungkapan yang formal dan sopan. Kedua, kita salah informasi ataupun kita kurang jelas dalam
tidak dapat mengangkat atau menerima panggilan yang dimaksud. Dan leaving simple phone message adalah kondisi di mana kita meninggalkan pesan kepada orang lain agar pesan tersebut disampaikan kepada orang yang kita hubungi. Lalu, ingat social function? Ya, social function dari teks ini adalah untuk menerima dan menyiapkan pesan melalui telepon secara cepat dalam rangka membangun komunikasi yang profesional. Nah, ini dalam berikutnya. Kemudian kita belajar tentang text structure. Dan yang terakhir kita belajar the different features of taking and using simple phone message. Ini ada 4. Dan language features ini akan kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya. Karena ada beberapa unsur grammar yang perlu kalian perhatikan ketika kalian hendak menerima ataupun meninggalkan pesan. Oke, tadi video yang kedua tentang taking simple phone message, ya. Jadi di sini ada beberapa poin yang sudah saya simpulkan dari video yang tadi, yaitu ada beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian bisa melakukan atau membentuk kalimat atau ekspresi dalam saat melakukan panggilan telepon. How to make expression when you want make a phone call, ya. First, kita harus tahu dulu social function-nya. Fungsi sosial dari teks yang ada di materi hari ini apa? Taking simple phone message itu adalah membuat panggilan telepon yang gunanya untuk apa? Untuk meminta dan memberi informasi dalam pesan sederhana lewat telepon untuk mengembangkan komunikasi interpersonal dengan orang lain. Artinya di sini ada kegiatan meminta, ya, atau memberikan informasi saat sedang melakukan panggilan telepon. Jadi ada informasi yang disampaikan saat kita melakukan panggilan telepon. Nah, informasi yang disampaikan itu nanti tergantung informasi apa yang diminta oleh si penelpon dan informasi apa yang diberikan oleh si penerima telepon. Itu social function-nya. Next, di situ sudah ada bagaimana caranya menerima dan melakukan panggilan telepon. Yang pertama, di sini ada ekspresi-ekspresi yang bisa kalian gunakan saat kalian melakukan panggilan telepon. Yang pertama, when you answering the phone at the office, you can make a simple greeting, ya. Ketika membuka pembicaraan saat melakukan panggilan telepon, greetingnya adalah seperti ini. Good afternoon, hello, good morning, atau apa gitu ya. Salamnya terserah salam apa, disesuaikan dengan situasi yang ada pada saat itu. Lalu dilanjutkan juga untuk menyatakan kamu itu siapa? Siapa si penelpon ini? Seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, harus dijelaskan juga di sini. Halo, Mariana Sari is talking. Misalnya dijelasin dulu. Atau I'm from SMK Negeri 3 gitu. Ini bagian siapa yang jawab? Ini bagian si penerima telepon. Ingat, di kolom receiving artinya si penerima telepon. Bagian making phone call atau making call artinya si penelponnya. Jadi ada orang yang telepon, ada orang yang menerima telepon. Bagian menerima telepon, kalian itu bisa ngomong duluan kalau si penelpon belum ngomong, ya. Halo, Mariana Sari speaking, can I help you? Saya kan mau telepon nih. Halo, saya Mariana Sari, ada di baru. Gitu kan? Kalau kalian dalam customer service gitu kan? Nah, ini kalau making calls, saat kalian yang melakukan panggilan kayak gini biasanya kata-katanya. May I speak to Mr. Biggs, please? Artinya nanti saat mereka nanya, halo, ada yang bisa saya bantu? Si orang yang telepon langsung ngomong, ya saya mau ngomong sama si A. Bisa nggak? Itu kan bahasa Indonesianya. Nah, inilah responnya. Padahal ini dalam pembelajaran ini yang kita fokuskan hanya di bagian receiving calls-nya. Ya, kita sebagai si penerima telepon, karena kita memposisikan kita, jadi kita adalah orang yang sedang bekerja di kantornya, ya kan? Karena kita adalah orang yang bekerja di kantor, otomatis kita yang menerima telepon dari customer. Artinya kita bisa jadi customer service-nya. You get the point? Ya, jadi posisinya kita ini adalah orang yang receiving call. Jadi orang yang menerima teleponnya. Responnya saat kita angkat telepon, mulai dari angkat telepon, menjawab apa yang sedang dibicarakan, semuanya terstruktur dari ekspresi-ekspresi ini. Ada semuanya di sini. Mulai dari menjawab ya, good afternoon, ada salamnya, SMK Negeri 3 Palembang.
jelasin dulu, saya dari sini, ada yang bisa saya bantu. Lanjut. Lalu dia bilang, kata si orangnya tadi, may I speak to, misalnya may I speak to Syedar please. Kita kok langsung ditodong, bisa bicara sama Syedar dong, gitu ya. Kan aneh kan? Nggak tahu siapa yang nelpon, tiba-tiba langsung bisa nggak bicara sama Syedar? Otomatis kita tanya dulu dong identitasnya. Siapa yang nelpon ini? Bagaimana cara menanyakan identitas dengan sopan? Ini caranya. Who's calling please? May I ask who is calling? Who's speaking please? Can I have your name please? Jadi jangan lupakan kata-kata please. That's menunjukkan kalau please itu menunjukkan bahwa kita menggunakan bahasa yang sopan. Ya, tetap namanya customer service. When you talk to somebody else, even if it's customer or not, kalaupun itu bukan customer, tetap harus menggunakan bahasa yang formal dan sopan. Next, setelah di-identify yourself, expressing identity, mereka jawab nih, oh iya, saya dari ini. Dia jawab tuh, this is Mr. Delano Secretary. Atau this is Pierre Humphrey, I'm calling on behalf of Miss Humphrey, gitu ya. Jadi mereka saat kita tanya, ini siapa? Saya dijelaskan ini siapa? Langsung mereka jawab, oh iya, saya dari bla 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 bla. Lalu bisa dilanjutkan, bagaimana caranya jika seorang itu menanyakan lebih lanjut di pembicaraan telepon itu. Dia kan tadi nanya nih, bisa nggak saya mau bicara sama Pak Syedar katanya. Oh siapa ya ini ya? Oh iya saya sekretarisnya Bu Mariana misalnya. Kita lanjutin pertanyaannya. Oh the line please, I'll see if it. Ini. Jadi kita tuh mau ngecek dulu, ada nggak Pak Syedarnya? Kalau ada, kita suruh dia menunggu. Kita sebelum kita mengkonfirmasi ya, before we confirm that that is the person that looking that the phone call maker asking for request ya. Jadi sebelum kita I'll see if he is in. Saya lihat dulu ada nggak bapaknya. Terus, hold on please, he is coming now. Tunggu sebentar, nanti dia datang. Lanjut, just a moment please, she'll be retrieved right away. Tunggu sebentar, nanti dia akan segera datang. Dan and so on. Ini contoh-contoh ekspresinya yang bisa kalian sampaikan dengan cara yang polite, ya, dengan cara yang sopan. Lalu connecting the callers. Bagaimana caranya kalau sudah ada orangnya, kita sudah mengkonfirmasi bahwa ada orangnya. Tanpa harus menunggu, oke, saya akan sambungkan ke yang bersangkutan. Gimana caranya? Ini caranya. I'll connect you with the manager. Or, wait a minute, hold the line please. Sure, I'll connect you too. Or, just a moment please. It's ringing for you. You're through, go ahead. Nah, jadi ini bentuk-bentuk ekspresi when you are connecting somebody to someone else that they are requesting for talk to. Ya, jadi kalau misalnya kalian ingin langsung mengkoneksikan dengan orang yang dituju, boleh menggunakan kata-kata atau ungkapan yang seperti ini. Next. Next. Nah, di sini kalau misalnya orang yang dituju tidak ada, bagaimana ceritanya? Bagaimana kita cara memberitahunya dengan cara yang sopan? Ini ekspresinya. I am sorry, the manager is out of the moment. Terus I'm very sorry, he is not in the office now. I'm sorry, I'm afraid he is not able to answer, and so on and so on. Nah, jadi kita itu memberikan kata-kata permintaan maaf dulu. Just say sorry first, ya. Pastikan kalian bicara bahwa kalau memang tidak ada orang yang dituju atau orang yang dicari, pastikan kalian minta maaf dulu. I'm sorry, orang yang bersangkutan sedang tidak ada di tempat, ya. Itu the poinnya, itu poin utamanya bahwa mohon maaf orang yang dituju sedang tidak ada. Itu. Lalu di sini dilanjutkan kalau orangnya tidak ada, berikan berikan sambungan dari pernyataan permintaan maaf kita. Bisa nggak ditinggalkan saja pesan untuk beliau? Ini responnya taking message. Kalau boleh nggak saya sampaikan nanti pesannya? Bentuk ekspresinya bagaimana? Ini, can I take a message? Can I give you a message? Can I have you like to leave a message? Would you leave a message?
any message and would you get her to ring me back please? Jadi ekspresinya saat kita sudah menyatakan bahwa si yang dituju tidak ada, tawarkan apakah si penelpon mau meninggalkan pesan untuk orang yang sedang dituju tadi yang tidak ada tadi. So far, when question untuk ekspresinya, no. So far so good. Ini text structure-nya, ya. Jadi dalam satu bentuk dialog utuh, ini adalah struktur teksnya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi tidak perlu panjang lebar untuk membahas ini karena sudah kita bahas di ekspresi sebelumnya. Bahwa dalam satu struktur, in one structure of phone message dialogue, there is the about 8 structure before we get to make a dialogue, one perfect dialogue in phone message. Sebelum kita bisa membuat satu bentuk utuh dialog phone message-nya, inilah strukturnya. Ada greeting-nya, ada introduce ourselves-nya, ada offering help-nya, ada check-in, telling the situation, offering to leave a message, make sure, and closure. Nah, itu tadi contoh-contoh generic structure yang ada di belakang ini, semuanya sudah ada di contoh-contoh ekspresi yang tadi sudah kita bahas, ya. Jadi semua ekspresi struktur yang ke-8 ini semuanya sudah ada di yang kita ekspresi tadi. Contoh-contohnya nanti Mem akan share juga di PPT karena ini akan berkaitan dengan LKPD yang akan kalian kerjakan nantinya. Ini LKPD-nya belum membagiin. Next, text structure. Untuk language feature-nya seperti biasa dalam suatu pembentukan kalimat, apalagi bentuknya kalimat dialog, pasti harus ada struktur teksnya dan harus ada language feature-nya, ada unsur kebahasaannya. Apa saja di sini? First, use formal and polite expression. Gunakanlah bahasa yang formal dan sopan. Next, use modal auxiliary. Modelnya ini contohnya bisa menggunakan kata yang sopan itu could, may, or will. Itu model auxiliary-nya. Jadi nanti bisa kalian teliti sendiri lah. Cocoknya ini menggunakan model yang mana? Would, will, atau may. And the third, correct spelling and punctuation. Jadi spellingnya harus benar, ya. Spellingnya harus benar. Karena kalau misalnya kita merubah spellingnya, otomatis nanti orang beranggapan bahwa beda lagi nih artinya. Apalagi masalah intonasi ya. Nih di bagian yang keempat. For the fourth point, clear utterance, intonation, and word stress. Kalau nadanya beda lagi artinya, beda lagi orang akan menilainya. Maksudnya pasti beda kan? Kalau kamu bilang, Cheddar, what are you doing? Artinya saya sedang ngapain? Saya nanyain atau lagi nyindir? Bertanya. Kalau saya nanya, Cheddar, what are you doing? Nyindir atau marah? Nah, jadi bentuk pertanyaan yang sama tapi dengan intonasi yang berbeda akan merubah arti dari kata yang kita ucapkan. Saat Cheddar Mem lagi ngomong nih, Cheddar ngobrol sama Putri kan. Waktu Mem bilang Cheddar what are you doing? Artinya Mem nanya, beneran nanya, Cheddar what are you doing? Kamu lagi apa? Tapi kalau intonasi Mem tadi, Cheddar what are you doing? Artinya Mem marah. Jadi intonasi akan mengekspresikan apa yang sedang kita ingin ungkapkan. Ya, gunakanlah intonasi yang tepat. Apalagi kalau misalnya dalam pembicaraan telepon kita nggak bisa lihat ekspresi muka seseorang karena kita tidak saling bertatap muka, tidak saling bertatap wajah. Kita nggak tahu ekspresi mukanya seperti apa. Kita hanya bisa menilai dari intonasi suaranya saja. Jadi gunakanlah intonasi yang tepat dan gunakanlah clear utterance. Gunakanlah bahasa yang jelas, ya. Penuturan kata yang jelas, tidak bertele-tele atau tidak terlalu nggak jelas lah kayak orang sedang bergumam, jangan ya. Apalagi kalau misalnya nanti jadi front office atau teller, frontliner, nanti harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan kejelasan tuturan yang tepat, bukan yang kayak orang sedang bergumam. Atau word stress-nya, ya, penekanan pada katanya juga disesuaikan. So far, any question?
No. No? Beneran nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, kayaknya akan beri pertanyaan. Oke. Jadi di sini I have ini I have three exercise for you. I will give one packet for each group. Ya, jadi satu grup itu dapat satu paket LKPD yang harus kalian kerjakan in word discussion. Jadi silakan dikerjakan secara berkelompok, not individual, bukan secara sendiri-sendiri. Silakan itu LKPD-nya sudah diterima masing-masingnya. Di sana ada beberapa poin yang akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah exercise 1. Di exercise 1, I have one dialogue. Sama seperti the dialogue yang exercise 2. Di dialogue exercise 1, di situ ada dialog yang tidak ada di LKPD kalian. Ya kan? Kosong kan? Ya. Karena dialognya ini mem sediakan di depan. Ya. Nah, dialog 1 dan dialog 2 akan mem tampilkan di depan secara acak. Tugas kalian adalah I want you to arrange the dialogue in the right order. Jadi di situ ada dialog yang sudah mem acak, ya, tidak sesuai dengan urutan yang tepat. Tugas kalian adalah menyusun dialog ini secara tepat, arrange in the right order. Sudah kalian susun, kalian analisis dialog ini. Apa saja yang terkandung dalam dialog ini? Mulai dari yang pertama, social function-nya. Dialog ini menyatakan atau menjelaskan tentang apa? Lalu generic structure-nya, ya. Struktur kalimatnya atau struktur dialognya itu terdiri dari apa saja? Ya. Yang terakhir, kalian harus mencari language feature-nya. Unsur kebahasan apa yang kalian temukan dalam dialog ini? Itu untuk dialog 1 dan dialog 2. Coba, ini ya. Ini contoh dialog 1. Ini dialog 2-nya. Jadi nanti kita secara bergantian kerjakan dulu dialog 1. Mem akan kasih waktu untuk masing-masing dialog ya. I will give limited time for each dialogue. Jadi silakan dikerjakan dulu dialog 1, baru kita lompat ke dialog 2 kalau dialog 1 sudah selesai. Kalau sudah selesai dialog 1, let's see the exercise number 3. Lihat di exercise nomor 3-nya. Exercise 3, di situ ada kalimat rumpang. I want you to complete the dialogue by using the correct expression. Jadi tolong diisi kalimat rumpang itu menggunakan ekspresi yang tepat, ya, terkait dengan ekspresi-ekspresi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jelas untuk perintah exercise 1 until exercise 3? Jelas. Any questions so far? No. If you have no more question, I will give you about 20 minutes ya to do this assignment. Please do in group work. Silakan kerja kelompok. Diskusi kelompok boleh ngomong, jangan diam-diam. Ya, silakan dikerjakan. Iya, enggak. Itu yang dialog 1 dulu. Yang kita kerjakan adalah dialog 1 dulu. Dikerjakan di dialog 1. Jadi ini kan masih urutannya tidak jelas. Jadi kalian yang menentukan urutan yang sebenarnya ini adalah yang mana. Nah, nanti yang ke 1 yang mana, yang kedua yang mana, sampai yang urutan terakhir yang mana, kalian tuliskan di sini. Sudah selesai kalian tuliskan dialognya sesuai dengan urutan yang tepat, baru kalian isi yang di sini, ya. Paham? Begitu juga dialog number 1. Ya, silakan. Dialognya nggak usah dituliskan.
Yes. Kalau tidak muat silakan ditulis di belakang. Okay, thank you, ma'am. You're welcome. Is there any difficulties? No. Itu bakal bilang kayak cocok kan sesuai kayak mandiri kalau Desember Hey, good. Okay. Oke.
time is up. It's time for discussion. Ya, it's time for discussion. Jadi silakan satu kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Start from group. Ya, saya ada tunjuk tangan. Silakan. Please come in, grup Cedar. Please answer dialogue for exercise 1 ya. Introduce your group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. Good afternoon. So we are from group North. We would like to introduce our discussion. Answer social function. Who will professional communication to other to give information of example of the ticket for the next structure. First, we introduce ourselves, offering help, checking, telling the situation, offering to leave a message, making the short and pleasure. And for the language teacher, one use the formal and quality expression, two use model auxiliary, four rule manual, three correct spelling and evaluation, four clear utterance, intonation and word stress. Thank you. Jadi grup Cedar sudah memberikan jawaban untuk soal exercise 1. Is there any response for group Cedar? Ayo silakan beri tanggapan. Very good. Very good. Thank you. Thank bad. you. Not bad. Is there any response? Ada respon? Nggak ada? Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan role play-nya. Please choose two of you to become customer service and customer. Take a position, please. Be careful. Okay, who will be customer service and customer? Please sit down here and sit down there. Please wait in the other side. Good morning, Arsa Finance. May I help you? Good morning. My name is Pia. Can I speak to Mr. Agus, please? Wait a minute. I will check if he is at the office now. Okay, I will hold the line. Mrs. Marnie, thank you for waiting. Mr. Agus is having a guest this moment. Would you like to leave a message? No, thank you. I think I will call him back 1 hour later. Is there anything else that I can help you? No, I think that is enough. Thanks for calling Arsa Finance. Bye. Jadi tadi sudah ada role play yang dilakukan kelompok 1 ya? 4. Kelompok 4 tentang exercise 3. Please give your comment. Sebagai juri-juri yang ada di sini, May minta komentarnya, silakan. Ayo ke tengah lagi Bapak Ibu. Very good. Nice. Thank you. Others, please give your response, your comment. Intonasinya agak kurang. Siapa yang kurang? Customer apa customer? Which one? Oh, Oh, the receptionist. Siapa resepsionis
tadi? Sedan. But I think I have a good. Oh, I think I have a good intonation menurut sedan. Ya. Jadi terlalu jauh. Oh, mungkin ya. Boleh membela diri, boleh. Sangat boleh membela diri. Ya. Jadi kalau dapat komen boleh dibela dirinya, tapi diterima juga komentar dari temannya. Anyone will give the comment? Ada lagi yang mau memberikan komen? No? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kelompok yang lainnya. Kelompok 4, you can choose other group to present after you. Kelompoknya Sharon. Ya, silakan. Kelompok 5. Thank you for group 4. Give applause for group 4. Silakan didengerin presentasi dari kelompok 4. Kelompok 4 akan menyampaikan identifying from exercise 2. Silakan dijelaskan tentang exercise 2. Get 4, get 5. 5. Hello my friend. Halo. What is the dialogue one? Just about by your own sentence. Answer. Exercise 2 aja. Tadi exercise 1 sudah dari kelompok 4. Okay. Dialogue two. Travel again. Online ticketing travel again. My you. Travel agent. Yes. I'd like to book the ticket to Jakarta for June 17. Let me see. For June. What is the dialogue to dashboard by your own suggestion? Answer. Social pension. Booking a ticket to online ticketing travel agent. Generic structure. There is greeting, introduction myself, opening health, checking, filling the situation, offering to let message, making sure, closure. Then go for photos. One use a formal and valid expression to use model auxiliary. 3. Correct spelling and punctuation. 4. Clear explanation for stress. Thank you. Okay, that's the answer from group 5. Itu tadi jawaban dari kelompok 5. Is there any response for the answer? Yang lain? Ada yang mau menanggapi? Memberikan komentar? No? Please. We think that the pronunciation is wrong. Can you repeat? We think that the pronunciation is wrong. The pronunciation is quite wrong. Yeah. About the pronunciation. Okay, thank you. Nice try. Good job. Even it is a quite wrong intonation, quite wrong spelling and pronunciation, but it's still good, yeah, I think, yeah. Yeah. Is there any response? Ada respon? No? Kalau tidak ada silakan please do the role play please.
Silakan role play-nya. Untuk yang akan menjadi customer service and customer, please sit in your chair, and the other please go away. Go away. Suaranya bisa dikeraskan ya. Tililit. Good morning, I'm Happiness. Can I help you? Good morning, my name is Marlene. May I speak to Mr. Agus, please? Wait a minute, I should check if he is at the office now. Okay, I will hold on. Mrs. Marnie, thank you for waiting. Mr. Agus is having a bus this moment. Will you wait? No, thank you. I think I will call him back 1 hour later. Is there anything else? Will you have a message? No, there is. Thank you for calling. I can't get that. Oke, give applause for group 5. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 5 dan role play-nya ya. Is there any comment please? Nice. Other? Not bad. And then? What? Very good. That's all. Pretty enough. Pretty enough? What is pretty? Flower? Or me? It's me. So pretty, right? Right. Okay. Thank you for group 5. Give applause for the presentation from group 5. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please choose one group. Grup Acel. Group Excel. Yeah, exercise 1. Please come in. Acel and the gang. Acel dan Sejoli. Okay, please start. For other, please pay attention. Silakan diperhatikan presentasi kelompoknya. Oke. Please begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 1 and we are want to practice our result. Question: what is the dialogue one that support by your own sentence? Answer: social function. Provide information regarding ticket availability. Generate Structure. Creating, introduce ourselves, offering help, checking, telling the situation, offering The other, please pay attention. making sure at possible. Use formal and police expression. Kelompok Sharon nanti kasih tanggapan ya. Okay, that's the point from group Aceh. Is there any response? Nice. Too short? What else? Too short. So, how should it be? Harusnya gimana jadi? Ayo.
responnya. Kasih komentar. Ya. What? Kenapa? Nice. And then? Good enough. After that, we want to watch the role play from group Acel. Silakan. The role play will be the customer service, will be the customer. Okay. Suaranya bisa besar ya. Good morning, my name is Rahel. Can I talk to Mr. Agus? Just a minute, please. I will check if he is at the office now. Okay, I will hold the line. Mrs. Marnie, thank you for waiting. Mrs. Agus is having a guest this moment. Would you mind to leave a message? No, thank you. I think we'll call him back 1 hour later. Is there anything else, Mrs. Marnie? No, that's enough. Thank you for willing our combination. Bye. Oke. Komentator, silakan memberikan komentarnya untuk role play barusan. Good job. Good job. Good. Nice. Boleh lah ya kelas ini ya memberikan komentarnya. Good job. Nice try. Ambil aman. Jadi semuanya bagus, men. Ya, nggak ada komentar negatif kayaknya ya. Oh ya, ada komentar. Nggak ini ya, bukan hanya that's good gitu ya, nggak aja kayak gitu ya. Ada juga ya tadi ya. Tapi untuk rata-rata komentarnya tetap sama. Good job. Nice. What else? Nice try. Good enough. Iya, sebenarnya bad ya kalau nice try. Cuman karena dibungkus dengan kata-kata nice, tetap aja jadi nice. Oke, any other komentar? Ada komentar lain dong? Enough? Kalau enough, give applause untuk Axel. And the last presenter. Closing dulu dong. Semangat dia, nggak datang lagi Ayu. Okay, thank you for the invitation. I will close our presentation. See you next time. Bye. Bye. For the last presenter, Grup Pando. Good job. Pando, you cool. You very cool. Pando ada secret admirer kayaknya di sini. Pando belum maju dia langsung you are very cool. Okay, let's start. Good afternoon, everybody. Good afternoon. We are from Group 7 and we will do presentation. Social function or yang good. The conversation is about Ya, lanjut Pando. Answer. The social function is about, the conversation is about talking to people in Jakarta and asking about available flights. Okay, next. The fellow is asking what
Oke, lanjut. Like the picture is formal and polite expression. This model vocabulary and for spelling and punctuation. Oke, that's all untuk jawaban dari kelompok Fando exercise 1 ya. Nah, ada komentar? Is there any response? Comment? Ya. Ya, silakan Shedar. I can focus their presentation because the member is so pretty. Oke. Lain kali harus keep your focus on ya, harus tetap fokus. Apapun alasannya harus tetap fokus. Oke, Nyayu, apa mau responnya tadi Nyayu? Oh, suaranya terlalu kecil, jadi mereka nggak terlalu jelas. Kalian ngomongin apa? Lain kali kalau presentasi harus vokalnya harus diperjelas, oke? Oke. Ada lagi? Is there any response? Good, tetap. That's good job, man. Is there any other? No. Kalau tidak ada, please show your role play. Take a position, please. Silakan ambil posisi. Coba didengerin intonasinya sudah pas belum? Nanti kan para komentator akan diminta komentarnya. Tetap nice. Belum ulang. Good morning, Art of Finance, may I have you? Good morning, my name is Marni. Can I take your Mr. Agus, please? Please wait it. I will check if he's in the office now. Okay, I will hold the line. Mrs. Martin, thank you for waiting. Mr. Agus is having a guest this moment. Would you like to take a leave a message? No, thank you. I think I will call him back 1 hour later. Is there anything else that I can help you? No, that is no. Thanks for calling Art of Finance. Bye. Thank you. Para komentator silakan beri komentar. Oh, the Indonesian is too flat. Intonasinya masih datar. Jadi nggak kayak bukan ini ya, kayak bukan lagi teleponan ya. Jadi lemes Besti. Belum makan Besti. Belum disuapin ayam. Udah, kalau sudah silakan tutup presentasinya hari ini untuk grup yang terakhir. Please close your presentation. Okay, thank you for your attention. Good afternoon. Okay, that's our last presenter today. Before we continue to next activity, iya, tetap kita main quizzes nanti. Wih. Nah, jadi itu tadi hasil presentasi kelompok kalian. About the presentation, thank you so much for the struggle ya. Bagaimana kalian ini mem, kami baru baca hari ini tapi disuruh ngapalin mem. Belum hafal, harus
bisa jadi role play mem, itu sudah sangat-sangat baik ya menurut mem ya. That's a good job, bener kata teman-teman kalian para komentator yang ada di sini. That's a very good presentation for today. Next, I have HP aja Mem ya? HP atau tiap siswa? Oh, oke. Tidak terjelek, betul kan aku? Silakan dilihat handphone kalian, di sana sudah ada pertanyaan. Go. Apa saya ini? Kok beda? Pilihlah jawaban yang paling tepat ya, jangan asal cepat, tapi pilihlah yang paling tepat. Lanjut. Posisi pertama masih Nyai Lutfia, Putri Syakira, lalu Kak Julia. Wah, ini dulu langsung lanjut, Cedar naik lagi. Ayu dari posisi ketiga. Putri Syakira posisi pertama, kedua lagi Lutfia. Silakan. Putri Syakira gantian Lutfia satu. Tremor, deg-degan ya? Masih Nyai Lutfia, Putri Syakira, Lukmanul Hakim diganti oleh Ayu Fadiwa. Lukmanul Hakim posisi keempat. Yang sudah closing Nyayu Lutfia, Putri Syakira, Lukmanul Hakim ya. Pandoni langsung ke posisi kedua. Iya, selagi masih belum selesai semua, tetap bisa berubah posisinya. Wah, Pandoni ke satu. Pandoni mengejar teman-teman. Cedar mengejar. Pandoni masih di posisi pertama, dilanjutkan Lutfia dan Cedar. Ayu mulai mengejar. Kalau udah selesai, udah nilainya bisa dikejar orang. Ya.
Yang belum, ayo dipercepat yang belum. Ayo, masih Nabila, Patricia yang belum. Zalfa belum juga. Zalfa selesai. Zalfa belum, Zalfa belum. Panca sudah. Patricia, Zalfa, Nabila, Natasha. Kalian calendar boardnya masih bisa berubah karena masih ada satu peserta yang belum selesai. Ayo Zalfa. Oh, udah selesai ya, Ken ya. Pandu, Nata, Bias, Jare, Ayu, Mira. Lihat di layar masing-masing, bisa dilihat ya. Pertama Pandu, kedua Nabila, Natasha, Lutfia. Ternyata yang tadi doang bisa menyusul ya. Artinya jangan mau cepet-cepet aja. Oke, kita berjalan. Punya Nabila, men. Ternyata yang awal-awal asal ngakon bisa menyusul ke peringkat kedua. Walaupun dia agak lama. Oke, thank you ya. Nah, thank you untuk group work and individual assignment. Before we close our lesson today, I want you to conclude what have we learned today. Jadi siapa yang mau memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo Lutfia. Ya, silakan dari Lutfia. Silakan dari Lutfia berikan kesimpulan kita. Okay, so conclusion of today's lesson is we can learn about checking phone and leave a message, and we also can practice the taking phone and leave a message tomorrow and jadi That's all for me. Ibu skornya. How to make a phone call, yeah, how to make taking simple message and leaving a message when we have a phone communication in phone situation, okay? Is there any others? Ada yang memberikan conclusion yang lainnya? Pandu. Pandu. Campur hasilnya. Ya, kita pelajaran hari ini tentang receiving a call and taking message, leaving a message, dan juga tentang mempelajari social functionnya dan generic structure atau apa lagi itu? Language feature. Dan language feature-nya. Oke, thank you. Give a applause for Oke, mewakilkan. Berarti kalian sudah bisa mempelajari bagaimana cara membuat control and also generic structure, social function, and also language feature of the text of the dialogue and expression in taking simple phone message. Before we close, as usual, I want you to reflect our studying process today. Jadi memang minta refleksi dari kalian seperti biasa. Anak-anak
punya sticky note. Tugas kalian adalah mencatat, menuliskan, dan meluapkan what you feel today. Jadi bagaimana rasanya belajar hari ini? Bagaimana rasanya belajar hari ini? Terus ada apa kritik dan saran untuk pembelajaran kita hari ini? Silakan dituliskan di sticky notes. Oke, silakan dicatat about the reflection for our lesson today. Yeah, I will explain about our next meeting today. Kalau tadi we have learned about how to make a good dialogue for expression in quote message. For the next meeting, we will make a dialogue. Yeah, we will try to make our own dialogue. Jadi about quote message. Jadi kita buat sendiri tentang dialog terkait bagaimana cara berbicara di telepon secara sederhana. Silakan ya. Ya. Pay attention please. This is before we close our lesson, I have wise word from. Di sini sudah ada wise word from Jillian Michaels. Apa kata Jillian Michaels di sini? He says it is not about perfect, it's about effort. Jadi ada kata mutiara yang menyatakan bahwa bukan masalah kesempurnaannya, bukan masalah tentang sempurna atau tidaknya, tapi bagaimana usahanya, ya. Jadi nggak masalah kalian benar atau salah, seperti saat kita presentasi tadi, bahwa ada intonasinya yang salah, there is a wrong intonation or wrong pronunciation, but it's okay, it's not about perfection. Ini bukan tentang kesempurnaan, tapi bagaimana kalian bisa menjalankannya, bagaimana usaha kalian untuk bisa menampilkannya. Give applause for us. Ya, itu sedikit kata motivasi dari Julian Michaels. Jadi before we close our meeting today, I want you to close our meeting to pray together. Please stand up, lead our prayer. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa mengenai kepercayaan masing-masing. Okay, thank you for your attention. So sorry if I have any mistake for our lesson today. Terima kasih banyak. Dan kami juga minta maaf jika selama pembelajaran kita ada salah-salah kata. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, milik Allah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.